Sebuah kendaraan truk bermuatan kayu tertabrak kereta api di Logawa di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang. Ya, sementara yang satu ini aksi yang sangat tidak boleh ditiru, Lia, ya, karena ini berbahaya sekali, yaitu aksi menghadang truk yang sedang melintas yang dilakukan oleh sekelompok remaja kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan akibatnya sebuah truk sampah mengalami kecelakaan. Kecelakaan maut yang menewaskan penumpang truk di perlintasan tanpa palang pintu terjadi di Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur, Kamis siang. Korban tewas adalah Sofii, 62 tahun, dan dua korban luka adalah Rohim, 58 tahun, dan Basuni, 42 tahun. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Soko, Mojokerto. Jasad korban tewas dievakuasi ke kamar mayat RSUD Jombang, sedangkan kedua korban luka dirawat di Puskesmas Sumobito. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi ketika truk bermuatan kayu potong yang ditumpangi 3 orang melaju dari arah timur Sumobito dan berbelok ke arah selatan dan menyeberang perlintasan kereta api. Tiba-tiba mesin kendaraan mati dan naas dari arah timur melaju kencang kereta api Logawa jurusan Jember Purwokerto. Akibatnya truk langsung tertabrak kereta hingga terseret sejauh 10 meter. Akibat ulah para remaja yang diduga tengah membuat konten di bawah flyover di Jalan Cipendawa, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam, membuat sebuah truk sampah terlibat kecelakaan. Truk tersebut menghindari truk yang berada di depannya karena melakukan pengereman mendadak. Akibatnya truk sampah mengalami kerusakan pada bagian depan hingga membuat kaca depan hancur. Usai kejadian tersebut, segerombolan pelaku pengadang truk kabur meninggalkan lokasi. Menurut sang sopir yang ditemui pada Kamis siang, aksi pengadangan truk oleh anak-anak dan remaja kerap terjadi di jalan tersebut. Sang sopir mengaku resah dengan ulah mereka. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai ditabrak mobil dari arah belakang di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis pagi. Kecelakaan ini bermula saat korban mengendarai motor metiknya dari Probolinggo Kota ke arah Pasuruan usai mengantarkan istrinya kerja di pabrik garmen. Di lokasi kejadian, motor korban ditabrak sebuah minibus. Akibatnya motor dan tubuh korban sempat terpental beberapa meter hingga akhirnya meninggal dunia. Guna kepentingan visum, jenazah korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Tongas, sementara sopir minibus diamankan petugas Polres Probolinggo. Tim Liputan CNN Indonesia. Kebakaran menghanguskan 2 rumah dan 1 lapak pengepul barang bekas di Kelurahan Kebonpala, Jakarta Timur. Ya, sementara di Jambi, kebakaran melanda puluhan pemondokan santri putra. Api juga menghanguskan pakaian santri, buku, dan sejumlah Al-Quran. Api dengan cepat membakar lapak pengepul barang bekas di Jalan Udayana Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur pada Kamis malam. Api kemudian merambat ke 2 rumah hingga membuat warga sekitar panik. Akses jalan yang sempit dan arus lalu lintas yang padat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Setelah 1 jam, petugas pemadam berhasil memadamkan api. Menurut Gatot Sulaiman, Kasih Ops Damkar Jakarta Timur, api diduga berasal dari korsleting listrik. Sebanyak 23 pondok dari papan kayu yang dihuni santri putra di pesantren Zulaijah Batanghari Jambi Kamis siang hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga dan sejumlah ustadz berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke lokasi lainnya. Beberapa pondok bahkan sengaja dirobohkan untuk menahan penyebaran api. Beruntung saat kebakaran terjadi tidak ada santri yang berada di dalam pondok pesantren. Sejumlah santri tengah pulang karena libur menjelang Hari Raya Idul Adha. Selain menghanguskan pemondokan santri putra, api juga menghanguskan pakaian santri, buku, dan sejumlah Al-Quran yang berada di pemondokan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kesal karena uang yang diberikan untuk membeli minuman keras kurang, seorang pria di Cirebon, Jawa Barat tega melindas kaki ibunya sendiri. Ya, bahkan Lia, pelaku ini juga memukul ibunya hingga menderita lebam di bagian wajah.
Tersangka MSK pemuda berusia 31 tahun warga desa Japura, Kecamatan Gigi Asik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini ditangkap dan digelandang ke Mapolresta Cirebon, Jawa Barat pada Kamis. Pemuda itu ditangkap karena tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Hal ini terjadi pada Senin 27 Juni dini hari. Tersangka MSK meminta sejumlah uang kepada ibunya untuk membeli minuman keras. Namun, lantaran dinilai kurang, tersangka kemudian mengeluarkan motor dan melindas kaki ibunya yang tengah selonjor. Tak hanya itu, tersangka juga memukul wajah ibunya hingga menderita luka lebam di bagian wajah. Selain menangkap tersangka, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka. Petugas juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Ya, pelaku itu melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan cara pertama menuntun sepeda motor dan dilindaskan bannya tersebut ke arah kaki sebelah kanan dari korban dan bagian betis yang sedang duduk di lantai. Ya, motivasi sementara sih karena emang ini Bu ya, hanya minta duit terus nggak dikasih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di tahanan Mapolres Cirebon untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka terancam pasal 44 ayat 1 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jericho Mara, Cirebon, Jawa Barat.